Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat Nubar semuanya. Kembali bersama saya Aan NH dalam acara Menulis Bareng DJ di channel YouTube Nubar Pro tentunya. Oke, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi di bawah ini ya. Iya. Ya, untuk episode selanjutnya kita akan membahas sebuah tema fiksi dengan judul Menulis Cerpen dalam Waktu 10 Menit. Nah, di samping saya seperti biasa ada Kang DJ ya tentunya. Halo Kang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Masih sibuk? Alhamdulillah saat ini masih sibuk di DTC, DJ Training Center, di mana DTC ini adalah imprint dari Rumah Media. Oh begitu, baik. Nah ini kan kita akan membahas bahwa materi fiksi ini judulnya Menulis Cerpen dalam Waktu 10 Menit. Kira-kira bisa nih Kang? Harus bisa. Karena saya sendiri tuh mikirnya kalau 10 menit waktunya singkat banget itu sebetulnya. Tulis puisi aja yang cuma 2 baris bikinnya kelamaan. Ini cerpen dalam waktu 10 menit. Mungkin Kang DJ mau jelasin langsung ke Sobat Nubarnya. Silakan Kang. Baik, terima kasih. Baiklah Sobat Nubar, sekarang saya akan membahas tentang masalah fiksi, di mana tema yang akan diambil pada hari ini adalah menulis cerpen dalam 10 menit. Menulis cerpen dalam 10 menit. Ingat, bukan 10 jam, tapi 10 menit. Kok bisa? Pasti bisa. Baik, akan saya paparkan step-stepnya dalam menulis cerpen 10 menit ini. Kenapa setiap menulis cerpen dibutuhkan berlama-lama waktunya? Padahal cerpen itu adalah sebuah bacaan, jika kita duduk, langsung berdiri itu sudah selesai, sudah tamat. Karena cerpen ini adalah syaratnya minimal 10.000 sampai 20.000 kata. Sehingga tidak banyak, bukan? Tapi kenapa sampai lama? Ini ada pengalaman. Saya dalam mengedit suatu edit antologi, yaitu penulis para pemula ini, kebanyakan mereka ketika kita kasih waktu dalam waktu 1 bulan, ketika ditanya, sudah sampai mana naskah yang Anda kerjakan? Maaf, belum diapa-apakan, ini baru nulis tokohnya saja. Pada waktu 1 minggu. 2 minggu kemudian saya tanya kembali, sudah sampai mana naskahnya? Ini baru setting tempat. Minggu ketiga saya tanya kembali, sudah sampai mana naskahnya? Ini baru narasi. Minggu keempat sudah hampir deadline-nya habis, dia katanya baru setengah isi. Padahal menulis cerpen itu sangat mudah, karena cerpen ini adalah dibatasi dari segi penokohan, dibatasi dari setting lokasi, dan plot serta alur. Baik, saya akan bahaskan satu persatu untuk pembahasan kali ini. Step yang pertama, menulis cerpen dalam 10 menit adalah konflik pada cerpen itu sangat pendek. Tidak panjang lebar konflik yang dibuat. Karena apa? Karena cerpen ini dibatasi konflik. Tidak berbagai macam konflik dihadirkan dalam satu naskah tersebut, tapi hanya 1 atau 2 konflik. Ingat, cerpen dihadirkan hanya 1 sampai 2 konflik. Kebanyakan cerpen yang sahabat Nubar lakukan adalah berkonflik-konflik sampai ada part 1, part 2, part 3 sampai part 10. Nah, ini yang sangat salah kaprah dalam menulis cerpen. Sehingga cerpen yang Anda tulis terlalu bertele-tele, melingkar-lingkar dan sebagainya, sehingga poinnya tidak dapat. Itu. Ingat, tips yang pertama adalah konflik tidak terlalu panjang, hanya hadirkan 1 konflik. Tips yang keduanya adalah jumlah tokoh sangat terbatas. Tokohnya berapa? Minimal 2, maksimal 3 sampai 4 orang saja tokohnya. Jangan sampai ada tokoh A, B, C, D, ada tokoh masa lalu, tokoh masa depan, dan tokoh hari ini. Tidak usah.
Cukup hadirkan 1, 2, maksimal sampai 4 tokoh. Itu sudah cukup. Bahkan 4 tokoh ini sudah terbanyak. Lebih 3. Pertama, peran utamanya. Yang kedua, sebagai pelaku pendampingnya. Ketiga, sebagai alur penentu konfliknya. Nah, ini yang menjadikan sesuatu cerpen itu singkat, padat, tapi mempunyai bobot di konflik. Sehingga walaupun 3 tokoh yang diperankan, konfliknya dapat. Tips selanjutnya, tips yang ketiga adalah menggunakan alur atau plot yang sangat ciamik. Kenapa saya bilang ciamik? Karena alur atau plot yang kita buat ini adalah sesuatu hal tembakan-tembakan dalam suatu setiap paragraf. Ingat, cerpen jangan terlalu banyak paragraf, jangan terlalu banyak di dialog. Karena cerpen ini menghadirkan hanya bacaan 1 kali duduk dan selesai. Sehingga alur atau plot bisa di tengah-tengah atau bisa juga di akhir atau di endingnya. Inilah sebuah plot, sebuah pukulan pada suatu naskah, sehingga cerpen walaupun sedikit 10.000 karakter tapi kena. Apa yang kena? Idenya kena, pembahasannya kena, dan pembaca juga ikut merasakan bahwa hadirnya suatu ruh dalam cerpen. Tips selanjutnya adalah tulisan yang padat serta ringkas. Jangan sampai Anda ketika ambil contoh, saya mau pergi dari Pasar Minggu ke Blok M. Pasar Minggu ke Blok M. Tapi kenapa saya mesti ke Pasar Jumat dulu, ke Pasar Senen dulu, ke Pasar Bo dulu, baru ke Blok M? Ini yang terlalu bertele-tele. Lebih langsung singkat tapi padat. Pasar Minggu langsung ke Blok M. Tapi dalam perjalanan dalam suatu alur, suatu plot dari Pasar Minggu ke Blok itu menghadirkan konflik yang membuat si pembaca ini terperangah. Wow, ada apa ini? Sehingga dikasih ending adalah kejutan-kejutan. Walaupun pendek, walaupun singkat, tapi memberikan sesuatu kesan yang sangat luar biasa. Itulah sahabat Nubar, tips dalam membuat fiksi, membuat cerpen dalam 10 menit. Semoga bermanfaat. Itu kan. Ya, terima kasih Kang atas penjelasannya menulis cerpen dalam waktu 10 menit ya. Ini saya lihat ada 4 tips ternyata. Dan ini langsung to the point ya. Benar. Dari yang pertama, konflik tidak sekompleks cerita panjang lainnya. Kemudian jumlah tokoh terbatas. Yang ketiganya, cerpen menggunakan 1 alur. Yang terakhir, tulisan padat tapi mampu menceritakan seluruh kejadian. Benar. Amat sangat padat, bukan padat merayap ya. Memang mudah sekali sebetulnya untuk menulis cerpen. Ya, baik kan, seperti biasa setiap ada materi pasti ada pertanyaan. Iya. Nah, untuk pertanyaan pertama, tadi kan dijelaskan plot ya. Nah, plot itu seperti apa dan bagaimana? Baik sahabat Nubar, kita ada pertanyaan adalah tentang plot. Plot itu apa sih? Nah, plot adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan alur, yaitu tentang maju mundurnya suatu cerita. Tapi dalam cerpen, jangan pernah plot itu diombang-ambing, alurnya maju, alurnya mundur, maju mundur nanti jadi cantik. Nah, inilah suatu plot. Plot ini seperti ini. Ada apa itu? Kenapa seperti itu? Bagaimana itu? Nah, ini ada pertanyaan 5W1H. Jadi, itulah sesuatu hal, rumus yang membuat plot atau alur itu akan menjadi suatu makna kan. Jadi, plot itu sesuatu kejutan dalam suatu alur cerita. Ya, jadi sesuatu kejadian yang tidak sangka-sangka. Nah, ada suatu bunyi, maka kita akan menoleh. Suara apa itu? Bagaimana bisa ada suara? Ada apa? Bagaimana? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini masuk ke unsur suatu rumus 5W1H. Insya Allah di kesempatan yang lain akan saya bahas tentang rumus 5W1H. Itu kan, jadi plot itu ada sesuatu kejutan-kejutan dalam alur, dalam suatu menceritakan apakah itu bernarasi ataupun dalam berdialog. Oke, baik ya. Ya, terima kasih Kang atas jawabannya. Untuk pertanyaan yang kedua nih, ending dari sebuah cerpen itu gimana sih bikinnya? Kadang kan ketika kita udah bikin cerpen, memutuskan sebuah ending itu gimana ya? Kayaknya malah nyambung terus jadi novel lama-lama malahan seperti itu. Mungkin bisa dijawab pertanyaan. Baik, terima kasih. Sobat Nubar adalah bagaimana cara menentukan suatu ending pada cerpen atau pada naskah yang kita buat.
Kebanyakan penulis pemula ada bertele-tele untuk menemukan suatu ending. Dan ending ini dia ada ending menggantung, ada juga ending yang langsung to the point. Dalam arti suatu pembahasan ending, nanti akan saya bahas di dalam tema menentukan ending cerita. Apakah ending tertutup atau ending terbuka. Nah, untuk mengetahui bagaimana caranya agar ending kita itu fokus pada suatu titikan, tidak melebar kemana-mana, sehingga nanti akan menjadi tadi berlanjut pada novel atau pada novel. Jadi untuk ending ini maka yang perlu kita setting adalah setting suasana, setting tempat, setting penokohan, dan setting cerita. Cerita ini antara konflik bisa menghadirkan 3 tokoh. Tokoh utama dengan tokoh utama yang kedua ini ada sesuatu hal yang menjadi penyebab sesuatu ini adalah tokoh yang ketiga, sehingga terjadi konflik antara tokoh 1, 2, dan 3. Nah, kita tulis bahwa endingnya adalah tokoh pertama dan tokoh kedua ini bubar, dan dia masuk pada konflik dengan tokoh yang ketiga. Sehingga ketika sudah terjadi konflik antara satu tokoh dengan tokoh kedua dan ketiga, maka kita langsung diendingkan bahwa tokoh 1 bisa jadi dengan tokoh yang ketiga, atau tokoh 1 bisa jadi dengan tokoh yang kedua, atau sebaliknya tokoh 2 bisa jadi ke tokoh yang ketiga. Nah, tergantung kita si penulis mau endingnya seperti apa, mau endingnya bahagia atau mau endingnya sedih. Itu yang penting kita ada setting cerita itu harus jelas sehingga tidak melebar. Baik. Ya, terima kasih Kang untuk jawabannya. Nah, untuk pertanyaan ketiga ya, bolehkah bikin cerpen itu cuma satu tokoh aja? Baik. Sobat Nubar, bolehkah kita membuat dalam suatu naskah cerita, yaitu cerpen dengan satu tokoh? Baik, untuk satu tokoh ini, bagaimana akan tercipta suatu konflik apabila dalam penokohan hanya adalah satu? Ingat, kecuali, ada pengecualian dalam dunia sastra. Ambil contoh puisi. Puisi bisa menokohkan dirinya atau orang lain tanpa ada penokoh pendamping. Sehingga puisinya akan hidup dengan satu tokoh. Tokoh aku atau kau. Aku, dia, aku, Anda. Itu bisa hidup. Tapi kalau dalam dunia fiksi, khususnya cerpen, mengunggulkan dalam satu tokoh ini tidak terjadi suatu konflik kan? Kenapa? Karena bagaimana akan terjadi suatu konflik apabila tokoh itu tidak ada yang menjadi konflik. Baik. Itu kan? Ya, terima kasih jawabannya Kang DJ ya. Ini sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan saya bisa menulis cerpen dalam waktu 10 menit ya. Betul ya, luar biasa sekali. Baik Sobat Nubar, demikian pembahasan kita kali ini perihal materi fiksi dalam tema menulis cerpen dalam waktu 10 menit. Terima kasih Kang DJ atas waktunya. Sebelum kita pamit, kita minum dulu aja ya. Terima kasih Kang. Bismillah. Ya baik, terima kasih Sobat Nubar sudah menyaksikan channel YouTube Nubar Pro ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Saya ANH, saya DJ Supriyanto. salam literasi.